Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para bunda semuanya, pada kesempatan kali ini saya ingin membuat video ini tentang bagaimana kita mengajarkan kepada anak ya cara baca yang mudah ya dengan pendekatan asosiasi. Jadi sebuah pendekatan yang berusaha menghubungkan antara konsep atau suku kata yang kita baca dengan benda yang biasa familiar atau sudah akrab di tengah-tengah kehidupan anak-anak kita. Ya, misalkan kita hari ini misalkan ya materi kita ini aba. Nah, misalkan Mbak, kita pengen mengenalkan Mbak gitu ya. Maka Mbak ini kita kenalkan dengan pendekatan asosiasi ini. Itu sebuah gambar yang sudah ini saya yakin anak-anak kita sudah sangat akrab ya, yaitu balon. Nah, nanti kita bisa jelaskan. Nah, ini anak pasti sudah tahu. Nah, ini gambar apa? Balon. Nah, nanti kita jelaskan balon itu punya teman namanya Mbak. Itu seperti itu yang kita jelaskan, bahwa balon punya teman namanya Mbak. Dan kemudian bisa kita sambil dinyanyikan ya. Kalau nyanyian kan bebas ya, terserah mau dengan nyanyi seperti apa. Misalkan kalau di saya biasanya saya menggunakan nyanyian seperti ini yang mudah diikuti anak. Ba temennya balon, ba temennya balon, ba temennya balon, ba temennya balon. Sambil kartu mungkin digeser, pindah kiri kanan biar tidak monoton. Nah, kemudian kita tanya lagi ke anak. Nah, ini temennya balon namanya apa? Ba. Nah, kalau sudah seperti itu kita bawa anak-anak itu ke sini. Kemudian kita hanya cukup mengajarkan bunyi atasnya aja ya, aba gitu. Atau kita tanya langsung karena juga apa-apa. Nah, ini tadi bacanya apa? Ya, ba gitu. Coba baca. Karena untuk huruf A ini kan vokal A sudah kita ajarkan sebelumnya ya di sini. A, U, E, O ini sudah kita ajarkan ya semuanya bunyi A, U, E, O. Dan cara mengajarkan bunyi A, U, A, I, U, E, O juga sama, kita menggunakan pendekatan asosiasi. Nih, seperti ini misalkan. A temennya api. Nah, diulang aja 3 kali atau 4 kali. I temennya ikan. U temennya ular. E temennya ember. O temennya obat. Nah, seperti itu ya. Itu asosiasi yang menurut saya sangat efektif ya, untuk kemudian anak bisa cepat menirukan. Dan perlu nah, kemudian kalau anak sudah bisa ya berarti misalkan ini aba. Kalau ini sudah menguasai maka saya yakin ini sudah hanya tinggal turunan kata ini sudah tinggal ngikutin aja. Baba, aba. Di sini hanya ada satu suku kata ya, ba dan huruf vokal a, aba. Nah, bawahnya juga sama, cuma penguatan aba, iba, uba, eba, oba. Nah, masuk ke halaman berikutnya hanya nambah satu suku kata. Tadi kan ini ada aba ya. Ba ini di sini kita ulang, kemudian kita rangkai dengan suku kata ca. Jadinya baca. Maka pada halaman ini materi kita hanya satu suku kata yaitu ca. Nah, ca itu juga kita mengenalkannya sama seperti tadi. Kita dengan pendekatan asosiasi. Misalkan kalau ca itu identik dengan apa? Misalkan nah ini cabe. Ya, cabe punya teman namanya ca, dan seterusnya. Nah, dan baru kita baca, kita ajarkan. Nah, baca yang tadi ya, baca, baba, caca, baca gitu kan. Kemudian aca bawahnya ica, uca, eca, oca gitu. Dan nanti di sini kalau sudah masuk sini nanti untuk
judul di atas yang abacada itu akan diulang kembali ya. Abacada fagaf akan diulang terus di sini sehingga itu akan mengaitkan pemahaman anak. Dan perlu kami sampaikan pada dasarnya di kami ini membaca itu tidak dieja ya. Tidak dieja, misalkan baca itu dengan kita mengenalkan ba, ba, ca, ca, baca, enggak. Kita sekarang itu sudah eranya baca praktis ya, sudah tidak seperti zaman dulu mengeja, karena itu tidak efisien dan juga kurang efektif. Banyak sekali saya menjumpai anak bisa mengeja misalkan cu, ci, ketika disuruh menyambungkan dia nggak bisa. Jadi di bimbel mahfazah prinsipnya baca berbasiskan suku kata, baca langsung dirangkai seperti itu, karena itu jauh lebih efisien, lebih efektif, lebih mudah itu. Kemudian juga ya sama kayak seperti ngaji ikro gitu ya, tilawati itu kan sekarang sudah aba, amba, ba'a, udah nggak kayak zaman dulu alif fathah a, alif kasro i gitu ya, badomah bu dan sebagainya, udah nggak kayak gitu-gitu lagi ya, karena itu memakan waktu. Di samping itu terjadi kerancuan, misalkan ini kita kenalkan ya, misalkan BA ya, B itu kan kalau dituliskan seperti ada B dan B A, jadi anak itu bingung, BA ba CA loh, kok ini C tambah A lah gitu kan. Jadi sangat-sangat tidak praktis gitu ya, dan sudah banyak yang mengalami kesulitan untuk anak-anak zaman sekarang. Ya bisa pendekatan eja bisa, masih tetap bisa, tapi ya, itu tadi kurang praktis dan kurang efisien untuk zaman sekarang. Kita pendekatannya di bimbel mahfazah pendekatan suku kata atau berbasis suku kata ya, satu hari satu suku kata, dan itu sudah sangat minim sekali. Satu suku kata satu hari itu sudah sangat minim, nggak bisa dikurang. Logikanya pertimbangan kami, nggak mungkin anak satu hari satu kata saja, misalkan hari ini ba ya, dan besoknya kan sa, besoknya da, sangat ringan sekali. Makanya anak kelas usia 4 tahun pun insya Allah bisa menyerap materi ini dengan baik gitu ya. Dan kemudian juga untuk di kami itu selain berbasiskan suku kata, juga kami dalam mengawali itu langsung bunyi vokal yaitu a, i, u, e, o ya. Kemudian langsung praktek aba baca. Kita nggak mengajarkan bunyi abjad ya, a, b, c, d, e, f, g, itu enggak. Kita nggak ngajarin kayak begitu, itu juga lama. Kapan anak dikenalkan satuan huruf ini B ini C? Nanti kalau anak sudah bisa baca lancar, maka baru kita kenalkan huruf aslinya. A, B, C, D itu belakangan, bukan di awal. Karena kalau di awal anak itu akan menghafal ini B, ini C, D. Aduh, itu aja udah memakan berapa waktu. Belum lagi nanti B dengan A, B dengan A dibaca kok nggak BA gitu kan, C sama C kok nggak CA. Nah itu anak akan terjadi penumpukan kesulitan nanti. Makanya kita nggak mengajarkan bunyi-bunyi abjad ya di awal, enggak, tapi di belakang. Jadi kita langsung bunyi vokal dan langsung praktek baca berbasis suku kata ya. Demikian para bunda semuanya, mudah-mudahan ada manfaatnya untuk para bunda semuanya, dan silakan kalau ingin diterapkan, dipraktekkan untuk anak-anak para bunda yang masih belum belajar dimanapun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.